Bersyukur untuk pagi hari ini kita boleh bersama-sama lagi untuk memuji dan menyembah Tuhan. Saya percaya bahwa kuasa Tuhan itu sangat luar biasa. Kuasa Tuhan itu sangat besar di dalam hidup kita. Dan kita mau nyanyikan pujian kuasa-Mu terlebih besar, karena kita selalu percaya bahwa tangan Tuhan selalu ada buat setiap hidup kita. Dia penolong kita yang setia. Dan Tuhan berkata bahwa segala sesuatu yang boleh terjadi dalam hidup kita itu untuk mendatangkan kebaikan dalam hidup kita. Mari kita sama-sama nyanyikan satu pujian, kuasa-Mu terlebih besar di dalam hidup kita. Hanya Kau Tuhan penolong, selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya kuasa-Mu terlebih besar.
sama-sama berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi yang sudah Tuhan beri. Terima kasih untuk akhir minggu ini. Terima kasih untuk kesempatan kami boleh kembali menghirup udara yang segar. Dan kami boleh mengawali hari ini dengan iman, percaya, pengharapan yang penuh. Dan semuanya kami tahu datangnya daripada Tuhan. Sekali lagi Tuhan, kiranya Engkau suka dengan penyembahan yang kami naikkan. Karena hidup kami tahu kami dipanggil untuk sebagai penyembah. Dan kami mau menyembah di dalam dasar kebenaran, yaitu firman-Mu sendiri. Oleh karena itu sekali lagi ya Tuhan, terimalah korban pujian penyembahan kami. Yang kami sungguh-sungguh ingin naikkan hanya untuk-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Sekarang berfirmanlah buat kami, karena kami butuh kebenaran firman-Mu yang akan menopang, membimbing, dan membuat kami menjadi lebih daripada seorang pemenang. Kami percaya firman-Mu adalah makanan buat kami yang melakukannya. Dan kami mau melakukannya dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom saudara. Pagi ini saya ingin membawa Anda membaca sebuah kebenaran firman di dalam Yesaya 41 di ayat yang ke-10. Tapi sebelum saya akan membacakan ayat ini untuk saudara, saya ingin bercerita sebuah pengalaman dalam hidup saya. Suatu saat saya sedang melakukan sebuah mission trip ke daerah Kalimantan Tengah. Dan saya pergi ke daerah yang cukup dalam, yaitu di daerah Muara Tewe. Dan saya ingat sekali pada waktu itu saya harus mengenakan atau saya harus pakai speed kapal gitu ya, dengan motor tempel yang ada untuk menyelusuri atau menuju ke sebuah kampung di mana sekitar 10 hari saya akan tinggal di kampung itu. Dan pada waktu saya berangkat untuk memudahkan perjalanan, membawa pakaian dan perlengkapan yang ada, saya pakai tas ransel. Dan kemudian setelah tiba sampai di sana, di atas speed yang ada, kami siap untuk turun. Ternyata airnya lagi surut, sehingga kapal motor yang kita pakai itu tidak bisa betul-betul merapat di pinggir dermaga. Nah, penduduk di sana meletakkan sebatang kayu yang cukup besar, tapi ini kayu yang tidak dipasangi pegangan untuk tangan, juga tidak diikat dengan kuat sehingga mengapung, seperti mengapung, dan setiap kali ada kapal yang lain lewat itu akan menimbulkan gelombang dan kemudian tentunya batang kayu ini ikut bergoyang. Nah, saya bukan orang yang punya keseimbangan badan yang bagus dan tentunya bukanlah orang yang punya pengalaman untuk berjalan di atas batang kayu itu. Beberapa orang yang sudah biasa, mereka bisa memikul beban yang mereka bawa, melintas dengan, saya lihat sangat santai sekali, dan mereka bisa melakukannya dengan mudah sampai ke ujung, ke daratan, dan kemudian mereka bisa melanjutkan kegiatan. Tapi bagaimana dengan saya? Wah, ternyata ini betul-betul sebuah hal yang membingungkan. Nah, di punggung saya ada tas ransel berisi pakaian saya untuk selama beberapa hari di sana, dan saya sendiri sedang dihadapkan dengan kebingungan bagaimana caranya saya harus melintasi ini. Lalu tiba-tiba beberapa anak muda, tepatnya sebetulnya tuan rumah di situ, itu melihat kebingungan saya dan dia melakukan tindakan yang mengejutkan. Yaitu apa? Orang itu loncat ke air dan membiarkan bajunya yang kering itu jadi basah, ya karena masuk ke dalam air, dan kira-kira mungkin hampir sedada dalamnya air itu. Lalu kemudian tangannya diulurkan, karena dia berdiri di samping balok kayu ada dan tangannya diulurkan seperti ini, untuk kemudian saya berpegangan dengan tangannya. Saya tahu ini sebuah cara terbaik untuk saya bisa sampai ke seberang. Saya gapai tangannya, saya pegang erat, dan dia ngomong, tenang aja Pak, nggak mungkin jatuh. Dia berjalan perlahan-lahan, saya juga berjalan perlahan-lahan. Bedanya dia berjalan di dalam air, saya berjalan di batang kayu yang besar itu, tapi tidak seimbang. Dan saya coba berjalan pelan-pelan, memastikan supaya saya tidak terjatuh. Tapi sebetulnya sangat aman karena tangan saya digenggam. Dan kemudian saya berhasil untuk sampai ke tempat
atau ke daratan. Saudara, mari kita baca di ayat yang ke-10 di dalam Yesaya 41. Firman Tuhan berkata seperti ini. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan. Saya yakin sekali bahwa ini adalah sebuah kebenaran firman yang memberikan setiap dari kita kepastian. Kita tahu ini adalah hari-hari penuh dengan kebimbangan. Sekali lagi kita tahu ada berita dari segala macam isu yang ada di kanan kiri kita yang membuat kita khawatir hari-hari ini. Kita juga mengerti bahwa ada banyak hal yang bisa membuat kita bimbang. Kita bimbang karena masalah ekonomi dalam keluarga kita. Kita bimbang karena masalah-masalah kesehatan. Kita bimbang dengan masalah hal lagi yang lainnya tentang masa depan. Ada banyak hal yang akan membuat kita menjadi bimbang. Kita tahu di seberang sana ada pertolongan. Kita mengerti Tuhan mampu untuk memberikan kita berkat. Tapi masalahnya, saya yakin sekali ada banyak dari kita bertanya, aku percaya Tuhan mampu menolong saya, tapi bagaimana caranya? Aku percaya Tuhan sanggup memulihkan saya, tapi bagaimana caranya? Saudara, pada waktu Anda dan saya menjadi orang yang percaya kepada Tuhan, itu bukan cuma hanya sekedar berkata, aku percaya. Anda dan saya harus betul-betul berani membuka mata, memastikan untuk melihat bahwa ada tangan yang sedang terulur di dalam hidup saudara, dan gapai tangan tersebut, dan kemudian berjalan bersama-sama dengan Tuhan. Lihat bagaimana Tuhan sudah berkorban buat kita. Ini minggu pertama di mana kita diberi kesempatan untuk perjamuan kudus. Saya yakin minggu besok atau hari Minggu kita akan melakukan perjamuan kudus. Saudara, saya mau berkata kepada Anda sekalian, Dia sudah berkorban untuk kita. Dia sudah mati dan bangkit untuk kita. Dia sudah menang di atas segala roh maut apapun. Dia sudah memastikan bahwa setiap dari kita akan mendapatkan apa yang disebut sukacita upah ilahi yang datang dari Tuhan. Tapi hal yang paling penting hari ini adalah mari coba lihat tangannya yang sedang terulur kepada saudara. Mari dengar apa yang sedang Dia katakan. Jangan takut, jangan takut, jangan takut. Berapa banyak dari kita hari ini sibuk untuk mendengarkan banyak sekali berita. Ada banyak orang berceloteh, bercerita di kanan kiri tentang kekhawatiran akibat virus corona. Kita mendengar berita di kanan kiri tentang krisis ekonomi. Kita mendengar di kanan kiri ada cerita yang lain tentang semua hal. Tentang hal yang menimbulkan kekhawatiran. Tapi saya mau berkata kepada Anda, pada waktu Anda menyembah Tuhan, pada waktu Anda mengambil waktu untuk mengunci pintu kamarmu, mencari tempat yang tenang, dan kemudian Anda menyembah Tuhan, Anda membangun saat teduh bersama dengan Tuhan. Pada waktu Anda mencari wajahnya, Anda akan mendengar bagaimana tangan atau suaranya yang begitu kuat itu berkata kepada Anda, jangan takut, raih tangan kananku. Saudara, Tuhan sudah menawarkan kepada kita tangannya yang kuat. Mari genggam tangan Tuhan, yaitu dengan Anda berdiam diri di hadapan Tuhan, dengan membangun hubungan dengan Tuhan. Anda akan bisa melihat bagaimana tangannya itu terulur buat kita. Gapai tangannya, Dia sangat kuat untuk memastikan Anda dapat melalui semua ketidakpastian, semua yang tergoncang, semua yang akan menimbulkan banyak hal yang kita berkata, aku bisa celaka. Tapi bersama dengan Tuhan, kita akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar. Hari ini, saya sungguh-sungguh berkata kepada saudara, siapapun yang ada bersama-sama di dalam Presiden Worship pagi ini, mari ambil saat teduh. Mari bangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Mari panjatkan doa permohonan. Tapi jangan lupa baca firman untuk meyakinkan bahwa ada hukum dan kebenaran yang dikhususkan, dipersiapkan buat kita. Iblis takluk terhadap hukum-hukumnya. Begitu juga kita yang hidup berdasarkan hukum-hukumnya akan mendapatkan pembelaan. Sebelum saya berdoa, saya sekali lagi berkata kepada Anda,
Mari bangun saat teduh. Mari bangun saat teduh. Mari bangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Mari berdiam diri bersama dengan Tuhan. Mari dengarkan apa yang Dia katakan. Mari melangkah dengan iman. Mari melihat kemenangan yang sudah disiapkan untuk kita semuanya. Mari sama-sama kita berdoa hari ini. Bapa, terima kasih untuk pagi yang sudah Tuhan beri dan firman-Mu yang sudah Tuhan beri. Terima kasih untuk saat teduh yang boleh kami lakukan di pagi ini sebelum kami memulai hari yang ada. Kami percaya bahwa Engkau berserta dengan kami, gadamu dan tongkatmu itu yang menyertai kami. Kami tahu kami sedang melangkah seperti di balok kayu yang ada di tengah-tengah sungai. Ada gelombang yang menimbulkan goncangan di balok tersebut. Kami tahu langkah yang harus kami lewati sangat tidak stabil. Kami melihat hari-hari ini penuh dengan ketidakpastian. Kami bisa bimbang, ya benar Tuhan, kami bimbang. Tuhan, kami khawatir dan kami takut. Tapi kami tahu bahwa Engkau adalah Tuhan yang sudah menjanjikan kemenangan buat kami. Dan kami tahu kami akan hidup dalam kemenangan. Karena Engkau ingin kami menjadi saksi daripada sebuah kemenangan. Karena kami adalah saksi Kristus untuk menceritakan kepada dunia bagaimana tangan Tuhan yang kuat yang akan membuat kami mengalami kemenangan. Sekarang hamba berdoa, kalau ada di antara kami yang sakit, kalau ada di antara kami yang bimbang, kalau ada di antara kami yang hari ini sedang dihadapkan dengan kegalauan, kalau ada di antara kami yang sedang berkata, Tuhan, aku gak tahu harus berbuat apa. Aku percaya pada waktu kami membawa hidup kami dekat kepadamu, membangun saat teduh, membangun keintiman dengan Engkau, untuk mempertajam pendengaran apa yang Engkau katakan buat kami, membuka mata untuk melihat bagaimana Engkau menyiapkan jalan buat kami, dan membuat kami tahu bahwa sebetulnya Engkau sedang menantikan kami untuk hidup bersama dalam pengalaman yang dahsyat. Sekali lagi kami percaya Engkau Tuhan penyembuh, Engkau Tuhan yang sanggup menyediakan dan memberkati kami, Engkau Tuhan yang memberikan kepastian, dan Engkau Tuhan yang memberikan kemenangan buat kami. Kami siap memulai hari ini, dan kami mau berkata bersama-sama, bersama dengan Tuhan kami pasti melakukan pekerjaan besar. Ada yang diberkati katakan amin, 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 amin.